Halo Sobat Asik, kembali lagi di program kesayangan kita, Komunikasi Asik. Bersama aku, Chandra Satya, your favorite host yang akan menemani kalian dalam beberapa waktu ke depan. Dan tentu saja, komunikasi asik kali ini juga tidak akan jauh lebih asik tanpa ada kehadiran Mbak Rosa yang akan menyampaikan materi Hai. pada episode kali ini. Mbak Rosa, kira-kira episode kali ini bakal semenarik episode sebelum-sebelumnya nggak sih Mbak Rosa? Oh, pastinya dan ditunggu-tunggu nih sama sobat asik semua ya. Oke, sebelum itu aku mau ngingatin bahwa Sobat Asik jangan lupa untuk subscribe and then turn on notification buttons sehingga teman-teman mendapatkan informasi terkait dengan episode-episode yang akan kita update setelah ini. Dan juga topik pada episode kali ini itu topik yang risky deh menurut Chandra Mbak Rosa. Benar benar benar. Jadi karena kita membahas terkait dengan etika persuasif ya Mbak Rosa. Nah, di Mhm. mana secara fundamental etika itu kan kayak berat ya Mbak Rosa. Kita udah Mhm. mempelajari ini dari tingkat sekolah kita yang paling Basic basic gitu ya banget Mbak ya. Rosa. Dan juga secara general kita juga telah mengimplementasikan terkait dengan etika itu sendiri. Mhm. Jadi kan terlalu berat ini Mbak Rosa terkait hal-hal yang fundamental ini. Namun dalam konteks etika persuasif itu sendiri, adakah Mbak Rosa prinsip-prinsip yang perlu kita tekankan? Apakah Mhm. ada perbedaan dengan etika yang sebelumnya kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari atau ada bedanya Mbak Rosa? Oke, ya Mas Chandra dan juga sobat asik semua. Untuk berkaitan dengan etika sendiri, sebenarnya saya secara pribadi kalau bicara etika tuh seperti ada beban moral gitu ya. Jadi kesannya tuh, oh nanti kalau salah jadi apa banyak banyak orang mungkin yang akan menghujat gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau bicara etika sendiri itu ada beberapa hal yang dia berkaitan dengan norma ya, biasanya dengan norma atau hal-hal prinsipil yang itu berlaku di masyarakat kita kayak gitu. Jadi dalam prakteknya atau sebelum jauh bicara konteks etik di dalam apa proses persuasif gitu ya. Sebenarnya ada semacam rambu-rambu yang secara umum atau mungkin kita selama ini diistilahkan kalau sobat asik pernah dengar yang namanya golden rule ya sebelum saya ke banyak poin ya. Golden rule itu sederhananya adalah apabila misalnya Mas Chandra dicubit itu sakit, maka jangan mencubit orang lain gitu ya. Jadi kalau kita dimaki-maki atau kita dimarahin, itu kita merasa sedih, kita merasa tersinggung dan ikut marah juga, maka jangan melakukan itu juga pada orang lain ya. Ini prinsip yang saya pikir berlaku secara umum dan diistilahkan sebagai golden rule itu. Di luar itu, apakah ada hal lain juga? Oh, tentu ada hal lain ya. Misalnya kita perlu menyampaikan informasi secara jujur dan akurat. Ini kalau bicara perspektif etis tentu hal-hal yang sifatnya ideal ya, karena itu menjadi pedoman atau pegangan kita. Lalu juga menghindari manipulasi ya, baik itu manipulasi dalam perkataan maupun ketika menyajikan data-data tertentu. Apalagi kalau kita di lingkungan akademis seperti ini, sebenarnya di lingkungan mana saja, tetapi karena konteks kita di kampus, maka hal-hal seperti itu seharusnya dihindari, soal manipulasi, kemudian data-data palsu, atau sengaja menonjolkan kesan tertentu yang akhirnya mengarah pada penggiringan opini yang negatif gitu ya. Lalu juga seorang kalau dalam konteks persuasif mungkin saya menyinggung sedikit, persuader itu sebenarnya dia tidak boleh menyatakan diri sebagai ahli atau seorang yang expert ketika memang dia tidak expert dalam bidang tertentu. Jadi misalnya hanya memasangkan secara simbolis apa jas praktikum dan menunjukkan bahwa dia sedang berpraktek di sana, itu sebenarnya belum bisa ketika seseorang itu memang belum expert ya, jadi tidak mengklaim secara sepihak. Lalu tidak menggunakan pembelaan yang kemudian sifatnya lebih emosional. Nah, misalnya seperti apa? Ketika kita membela seseorang tanpa bukti-bukti yang jelas, jadi asal sesuai dengan kemauan kita gitu. Yang penting kita bela karena itu teman dekat kita misalnya. Nah, itu secara etis sebenarnya juga tidak boleh ya, termasuk menghindari yang namanya ujaran kebencian, hal-hal yang sifatnya diskriminatif. Lalu juga sebenarnya kalau
sedikit menyinggung soal persuasif juga. Kalau kita mau menyampaikan sesuatu ya sampaikan saja tujuannya untuk apa gitu. Jadi jangan ditutup-tutupi gitu ya. Sebenarnya misalnya tujuannya untuk jualan atau mungkin ibaratnya untuk meminjam sesuatu tapi kita menutupi itu sehingga orang lain itu samar-samar gitu pada maksud kita gitu sih prinsip-prinsipnya seperti itu. Mm-mm. Oke, jadi secara prinsip itu ya Mbak Rosa, kita itu familiar dengan istilah golden rules. Gimana Mm-mm, apa yang kita mm-mm. lakukan itu juga kalau misalnya kita nggak suka ya jangan kita lakuin ke orang lain, betul ya Mbak Benar, Rosa? benar. Dan juga Mm-mm. mungkin dalam melihat konteks etika ini juga kita Mm-mm. harus berlandaskan dalam konteksnya itu sendiri ya Mbak Rosa. Jadi kita Mm-mm. juga nggak Melihat bisa situasinya seperti jadi apa kita dulu. nggak bisa subjektif seperti itu. Jadi harus menempatkan Mm-mm. secara netral bagaimana kita melihat suatu persoalan dalam fenomena sosial itu sendiri. Nah, Mm-mm. tadi kan kita udah membahas terkait dengan berbagai macam perspektif etis dari Mm-mm. etika persuasif itu sendiri, Mbak Rosa. Nah, Mm-mm. adakah contoh-contoh kasus yang relate berdasarkan dengan contoh-contoh perspektif etis yang telah Mbak Rosa sampaikan sebelumnya tadi? Oke, kalau tadi di awal kita bicara soal prinsip gitu ya, seperti disinggung barusan oleh Mas Chandra, mungkin kita perlu melihat ada berbagai sudut pandang atau orang menyebutnya sebagai perspektif itu sendiri ya. Jadi ada berapa sudut pandang ketika orang bicara soal etika. Jadi kadang yang namanya kebenaran tuh kadang suka diklaim sendiri ini benar menurut siapa sih gitu. Maka untuk melihat itu kita perlu menempatkan tadi situasinya seperti apa dan kita melihat dari perspektif etika yang bagaimana gitu. Nah, pertama ada yang disebut sebagai yang namanya perspektif religius. Nah, yang namanya juga religius ya, artinya kata kuncinya adalah dia berbasis pada agama atau relasi Tuhan dengan manusia dan juga dengan alam. Tentu ini didasarkan pada kitab suci masing-masing yang kita yakini ya, yang kita pegang apa. Maka kalau kita mau melakukan sesuatu ibaratnya berkiblatlah pada kitab suci yang kita pegang. Nah, itu dinamakan sebagai perspektif religius ya. Contohnya ya teman-teman bisa melihat dari sudut pandang agama masing-masing saya pikir ya atau kepercayaan masing-masing. Lalu yang kedua ada yang disebut sebagai human nature atau human nature perspektif ini sifatnya lebih melindungi pada atau memfokuskan pada sisi-sisi unik dari manusia. Nah, misalnya seperti apa? Kalau seseorang itu biasanya perlu untuk menghargai dari karakter manusia lain atau individu lain. Jadi seandainya misalnya Mas Chandra berbeda dengan saya, punya keunikan-keunikan tersendiri gitu ya, maka ya hargailah itu sebagai bagian dari bentuk humanisme gitu ya, menghargai apa yang menjadi keunikan atau potensi diri orang lain. Lalu yang ketiga ada yang disebut sebagai political perspective atau perspektif politik ya. Biasanya ini sering dirujuk pada hal-hal yang sifatnya ya berbau politis, padahal tidak tidak melulu seperti itu, bisa juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ini salah satu contoh yang mungkin juga bisa bersentuhan dengan sobat asik semua, itu berkaitan dengan toleransi pada perbedaan pendapat. Kadang kan kita beda beda kepala gitu, anak kembar aja bisa beda gitu ya, apalagi orang-orang lain tentu punya gagasan-gagasan tersendiri, dia punya pendapatnya tersendiri, maka perspektif politik itu yang kemudian dipakai. Kalau secara praktis mungkin orang kemudian bisa menghindari money politics, walaupun mungkin ya kejadian di lapangan bonus ya, mungkin ada juga oknum-oknum yang melakukan itu, tapi pada prinsipnya kita bisa berpegang pada yang namanya political perspektif itu. Yang berikutnya ada yang dinamakan sebagai situasional perspektif. Nah, situasional ini seperti tadi Mas sampaikan, kita perlu melihat dulu nih konteksnya seperti apa, melihat situasinya seperti apa. Kalau kita, ini salah satu contoh di lapangan, kalau kita ada di lingkungan dengan latar belakang budaya yang berbeda, tentu mereka punya aturan tersendiri ya, di masing-masing budaya itu punya aturan tersendiri, maka ya situasional perspektif ini saya pikir yang lebih sesuai untuk melihat fenomena itu. Lalu dua yang lain ada yang disebut sebagai legal perspektif dan juga dialogical perspektif. Legal perspektif itu lebih menyasar pada aspek-aspek yang didasarkan pada hukum gitu ya. Misalnya kita mengenal kalau di komunikasi ada kode etik jurnalistik,
kode etik periklanan atau mungkin kode etik di PR gitu ya. Jadi hal-hal yang dia punya landasan hukum sendiri. Lalu yang dialogikal itu didasarkan pada bagaimana eh, etika ini merujuk pada dialog misalnya antara komunikan dan juga komunikator itu ada tolak ukur yang jelas. Apakah kemudian ketika dia berdialog, ketika dia berdiskusi, itu menyampaikan sesuatu yang jujur atau tidak? Ada manipulasi atau tidak? Nah, tadi tetap merujuk pada pasal pertama tadi ya, soal tidak ada manipulasi, harus ada kejujuran, dia cukup empati atau tidak, menghargai individu atau tidak. Seperti itu kurang lebih perspektif yang bisa kita pakai. Gitu. Oke, jadi ternyata Sobat Asik banyak juga ya perspektif etis dari Mm-mm. etika persuasif ini. Dan juga tadi kan kita sempat membahas ya Mbak, bahwa etika itu adalah hal yang fundamental. Namun Mm-mm. dalam implementasinya juga kita harus melihat konteksnya ya Mbak. Jadi nggak bisa semata-mata dalam etika perspektif etika keagamaan kita implementasikan dalam etika Mm-mm. politik itu tidak efisien. Jadi harus sesuai Mm-mm. dengan konteksnya masing-masing. Nah, tadi kan kita udah melihat ya Mbak, berbagai macam perspektif dari etis itu sendiri. Mm-mm. Lantas adakah hal-hal yang lebih spesifik ataupun contoh yang dapat kita perhatikan nih Mbak, agar kita tidak salah langkah dalam melihat fenomena sosial ataupun mengimplementasikan perspektif etis dari etika komunikasi persuasif ini itu sendiri? Mhm, oke. Selain beberapa perspektif tadi, sebenarnya kalau ini lebih ditempatkan dalam komunikasi persuasifnya sendiri ya. Jadi ada beberapa konsep dan juga contoh dalam hal yang spesifik. Misalnya kita bicara soal nonverbal etik gitu ya. Nah, yang namanya nonverbal artinya seharusnya pesan-pesan persuasif itu bisa menghindari gitu ya atau meminimalisir penggunaan misalnya visual atau gambar atau foto atau mungkin grafis yang bisa apa ibaratnya menimbulkan perpecahan atau menyinggung pihak lain gitu. Dan juga kelihatannya sederhana, tapi penempatan foto atau visual yang tidak sesuai itu kadang bisa membuat orang lain tersinggung gitu ya. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia yakini dan segala macam. Juga yang sering kita temui soal ethic of racist gitu ya. Ethic of racist ini sebenarnya lebih menekankan pada bagaimana kemudian kita bisa apa menghargai perbedaan suku, agama, ras gitu ya dan juga antar kelompok dan yang penting juga menghindari pencitraan yang itu bisa melemahkan ya atau melabeli seseorang dengan stereotip-stereotip tertentu, maka ini perlu dihindari kalau kita apa memakai yang namanya rasis etik gitu ya atau pendekatan etika yang itu untuk melihat fenomena-fenomena yang sifatnya diskriminatif. Lalu juga etika di, nah ini mungkin yang sering ya, cyberspace gitu ya, atau etika di dunia digital itu akan seperti apa? Sebenarnya di jurnalistik mempelajari ini, tetapi mungkin ini bisa diterapkan juga ke banyak hal, khususnya misalnya melihat fenomena cyberbullying atau cyber harassment, atau mungkin kalau teman-teman saya nggak tahu mungkin menggunakan aplikasi dating, tapi kadang di dalam aplikasi itu banyak juga fake account atau mungkin ada kata-kata vulgar di situ. Nah, itu seharusnya bisa diatur dengan etika dalam cyberspace. Kemudian juga seperti tadi saya sebutkan ada etika dalam bidang advertising ya. Jadi ada standar-standar tertentu misalnya di dalam periklanan kalau kita merespon kondisi hari ini ya bagaimana misalnya dia berjualan di TikTok atau di IG mungkin dengan sesuai dengan apa norma atau aturan yang ada atau mungkin ketika seseorang memberikan review itu tidak menyesatkan gitu. Kalau ada satu produk dia punya kelemahan atau punya efek samping misalnya ya sampaikan saja gitu ya itu sebagai edukasi pada konsumen dan yang jelas tentu saja apa konten-konten yang ada di iklan dilarang keras gitu ya supaya tidak menyinggung SARA gitu. Kemudian ada etika standar di political juga, political persuasion itu memberikan bukti misalnya kalau ada persaingan di pilkada bagaimana menghindari black campaign gitu ya, menghindari menjatuhkan lawan dan sebagainya. Lalu ada yang disebut sebagai, nah ini mungkin agak
Agak perlu dipahami dengan hati-hati ya. Kalau di sini diistilahkan sebagai the ethics of intentional ambiguity and vagueness. Jadi seseorang itu berusaha untuk menggunakan sesuatu yang ambigu gitu ya, menggunakan sesuatu yang ambigu atau tidak tepat, tetapi tujuannya mulia gitu ya. Ibaratnya tujuannya untuk menghindari kebencian atau kesalahpahaman sebenarnya. Jadi misalnya saya sebagai persuader nih mengatakan ke orang lain, tidak mengutuk semua orang yang memberikan pandangan berbeda. Nah, dalam konteks statement saya ini, saya tidak menyebutkan orangnya siapa, kelompoknya siapa. Kenapa? Karena kalau saya sebutkan, bisa saja itu malah menimbulkan perpecahan gitu. Jadi, disampaikan saja intinya apa, tanpa kemudian menyebutkan atau mention salah satu pihak. Lalu satu lagi misalnya salah satu contoh ketika sebuah iklan kemudian ada endorser gitu ya, ada endorser mengatakan atau bintang iklannya atau influencernya mengatakan bahwa produk ini gitu ya, produk A misalnya yang sedang dia endorse itu lebih baik daripada produk yang lain, tapi dia tidak menyebutkan produknya apa. Kelihatannya ambigu, tapi memang tujuannya adalah supaya tidak menjatuhkan kompetitor gitu ya. Kalau misalnya kita bilang, wah produk A ini lebih baik loh daripada produk B. Nah, ketika menyebut produk B ini kan bisa saja terjadi apa mungkin disomasi atau persaingan tidak sehat dan segala macam. Itu sih sebenarnya beberapa contoh yang kontekstual dalam persuasif seperti itu. Oke, jadi Mbak Rosa ternyata kalau kita membahas terkait dengan etika persuasif itu sangat kompleks ya Mbak Rosa, dari segi Mm-mm. politik, agama, Mm-mm. kemasyarakatan, Marketing marketing juga juga. gitu ya. Dan tadi kita juga membahas terkait dengan digitalnya itu sendiri kan Mm-mm, banyak hal ya Mbak mm-mm. Rosa. Dan juga kalau misalkan kita membahas terkait dengan etika itu isunya nggak bakal habis-habis ya Mbak Ya Rosa. habis-habis Karena ya. pasti bakal cross satu Iya, cross yang lainnya. muncul terus gitu Betul. ya, semakin dibahas semakin muncul dia. Betul, jadi dengan adanya episode pada kesempatan kali ini, sobat-sobat asik dapat lebih memahami terkait dengan apa itu etika persuasif ya Mbak Rosa, di Mm-mm. mana mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya juga akan jauh lebih efektif. Nah, nggak terasa nih Mbak Rosa, ternyata pembahasan kita pada episode kali ini terkait dengan etika persuasif itu lumayan kompleks dan juga insightful untuk kita semua. Dan Oke. juga aku berharap untuk teman-teman jangan lupa untuk check our previous video di mana itu menyampaikan terkait dengan topik-topik komunikasi lainnya sehingga menambah literasi kita terkait dengan ranah komunikasi. Karena betul ya Mbak Rosa, ranah komunikasi itu tidak hanya diimplementasikan dalam konteks komunikasi saja, Mm-mm. namun dalam berbagai macam elemen kehidupan Benar. sehari-hari. Sekian dari aku, Chandra Satria dan juga Mbak Rosa. See you to the next one. Bye bye semua. Dah.